Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihani Akmalia Lubis, mahasiswa jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, ingin menjelaskan mengenai materi surat resmi untuk ujian akhir semester Bahasa Indonesia saya. Di video kali ini, saya akan membahas apa itu surat, jenis-jenis surat, dan format dalam surat resmi. Yang pertama, apa itu surat? Surat adalah salah satu media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari perorangan ke perorangan atau dari perorangan ke lembaga atau sebuah instansi atau dari lembaga satu ke lembaga lainnya. Yang kedua yaitu jenis-jenis surat. Yang pertama, surat resmi. Surat resmi ditulis menggunakan bahasa yang baku karena biasanya surat ini ditujukan untuk hal-hal atau acara yang baku seperti surat dinas. Yang kedua, surat tidak resmi. Surat tidak resmi ditulis menggunakan bahasa yang tidak baku karena surat ini ditujukan untuk hal-hal yang tidak resmi seperti surat pribadi. Contohnya seperti surat undangan, surat undangan pernikahan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu surat semi-resmi atau setengah resmi yang ditulis. Surat semi-resmi atau setengah resmi ditulis menggunakan bahasa yang baku karena surat ini sifatnya hampir mendekati surat resmi. Surat semi-resmi dapat kita contohkan seperti surat lamaran kerja, surat sakit, dan lain-lain. Yang ketiga, saya akan membahas apa-apa saja format yang ada dalam surat resmi. Ada 11 hal yang harus diperhatikan sebelum menulis surat resmi, yaitu kepala surat atau kop surat. Yang kedua tanggal, yang ketiga nomor surat, yang keempat lampiran, yang kelima hal, keenam alamat tujuan, 7 salam pembuka, 8 isi, 9 salam penutup, 10 identitas penulis, dan 11 tembusan. Yang pertama kop surat. Kop surat biasanya mencantumkan mengenai nama instansi atau lembaga, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kotak pos, lambang atau logo instansi, alamat kantor cabang, dan jenis usaha. Dalam menulis kop surat, penulisan nama instansi atau badan yang bersangkutan ditulis menggunakan huruf kapital di bagian atas surat. Ditulis di tengah-tengah secara simetris dari kanan dan kiri, kemudian diikuti dengan alamat instansi atau badan yang bersangkutan tersebut. Dalam menulis tanggal, perlu didahulukan untuk mencantumkan nama tempat penulis dari surat resmi tersebut, kemudian diikuti tanggal, bulan, dan tahun ditulisnya surat tersebut. Untuk kepenulisan bulan, ditulis menggunakan huruf tanpa angka ataupun disingkat. Tanggal surat ditulis di sisi kanan atas surat di bawah kop surat. Untuk menulis nomor surat harus diikuti dengan tanda titik 2 atau jika ingin disingkat harus diberi tanda titik baru tanda titik 2. Untuk garis miring dalam nomor surat tidak diikuti oleh spasi sesudah ataupun sebelumnya. Untuk menulis lampiran, kata lampiran diikuti tanda titik 2, kemudian diikuti nama jumlah atau nama barang yang ingin dilampirkan tanpa mencantumkan kembali tanda baca apapun. Ketentuan yang saya sebutkan tadi berlaku jika surat tersebut melampirkan sesuatu pada bagian lampiran. Yang kelima yaitu hal. Pada bagian ini, pokok surat yang ingin dicantumkan harus diawali dengan huruf kapital dan ditulis dengan singkat, padat, dan jelas tanpa berpanjang-panjang. Yang keenam, alamat surat. Alamat surat ditulis di bagian sebelah kiri surat di bawah nomor, lampiran, dan hal surat tadi. Ditulis di antara hal surat dan salam pembuka. Alamat surat tidak diawali dengan kata kepada, melainkan yang terhormat atau bila disingkat YTH diikuti tanda titik setelahnya.
Sebelum mencantumkan nama orang yang dituju pada bagian alamat, biasanya penulis surat mencantumkan kalimat sapaan seperti ibu, bapak, saudara, saudari. Namun, bila orang yang dituju tersebut mempunyai gelar akademik ataupun pangkat seperti Dr. Andes, PhD, sersan ataupun kapten, maka kalimat sapaan tidak lagi digunakan karena sapaan tersebut akan berhimpit dengan gelar akademik ataupun pangkat yang mereka miliki. Penulisan jalan pada alamat tidak disingkat, begitu juga dengan nama gang, nomor, RT, RW. Kata-kata itu tidak disingkat dalam menulis alamat. Dan untuk penulisan nama kota ataupun provinsi ditulis dengan mengawali huruf awal dari kota tersebut dengan huruf kapital. Yang ketujuh, salam pembuka. Salam pembuka ditulis di bagian sebelah kiri tepi, di mana huruf awal pertama itu ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf yang lainnya ditulis dengan huruf kecil. Ungkapan yang biasanya digunakan sebagai salam pembuka dalam setiap surat resmi adalah seperti dengan hormat, salam sejahtera. Saudara sebutkan nama yang terhormat seperti Bapak Rizwan Gani yang terhormat, Saudara Ibu Rina yang terhormat yang bersifat netral. Namun, dalam surat resmi yang bersifat khusus, salam pembuka disampaikan sesuai dengan lingkungannya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pramuka, atau para jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang kedelapan yaitu isi surat. Isi surat biasanya mengandung hal-hal yang ingin ditujukan atas ditulisnya surat resmi tersebut. Nah, surat resmi terdiri dari 3 paragraf pokok, yaitu yang pertama paragraf pembuka, kemudian diikuti oleh paragraf isi, dan ditutup dengan paragraf penutup. Pada paragraf pembuka, biasanya penulis ingin mengajak pembaca untuk fokus pada pokok penulisan surat, yang biasanya itu berisi pemberitahuan mengenai kenapa surat tersebut ditulis. Selanjutnya yaitu paragraf isi. Paragraf isi biasanya membahas satu masalah, dan jika ada masalah lain, biasanya masalah tersebut dibicarakan di paragraf yang berbeda. Dan juga kalimat-kalimat pada paragraf isi ini ditulis secara singkat, tidak panjang-panjang, pendek, tapi jelas maknanya. Paragraf isi juga ditulis secara menarik dan tidak membosankan, tetapi masih mengesankan sikap hormat dan sopan. Yang terakhir itu paragraf penutup yang biasanya berfungsi sebagai kunci dari isi surat atau penegasan dari isi surat, yang biasanya ditulis dengan demikianlah surat ini kami tulis, atau mudah-mudahan jawaban kami bermanfaat bagi Anda, atau atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Yang ke-9, salam penutup. Salam penutup berfungsi sebagai untuk menunjukkan rasa hormat penulis surat kepada pembaca surat. Salam penutup ditulis di antara paragraf penutup dan tanda tangan pengirim. Huruf awal pada salam penutup harus ditulis dengan huruf kapital, sedangkan kata-kata yang lainnya ditulis dengan huruf kecil. Kemudian setelah salam penutup dibubuhkan dengan tanda koma. Dan yang ke-10 itu identitas penulis yang terdiri atas nama jelas, jabatan, serta tanda tangan. Format terakhir yang perlu diperhatikan dalam menulis surat resmi yaitu tembusan. Kata tembusan diletakkan di sebelah kiri kaki surat yang sejajar dengan lempiran, nomor, serta hal surat, dan ditulis sejajar dengan pendanda tangan surat. Dalam menulis tembusan tidak perlu menggunakan kata sapaan seperti yang terhormat, kepada, yang terhormat, dan sebagainya. Seperti kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Binjai, itu merupakan penulisan kata tembusan yang salah. Sedangkan Kepala Bagian Tata Usaha itu merupakan contoh yang benar dalam kepenulisan kata tembusan.
Demikianlah penjelasan saya mengenai materi surat resmi. Apabila ada yang salah atau yang melenceng dari apa yang saya sampaikan dari ketentuan bahasa Indonesia, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.